penangkapan terhadap salah satu tersangka yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan korupsi di Papua ya, pembangunan infrastruktur di Papua, yaitu RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan sebagai tersangka pemberi suap, jadi salah satu tersangka pemberi suap terhadap LE, di mana LE sendiri kan teman-teman juga tahu telah ditetapkan sebagai tersangka selain penerima suap juga dugaan gratifikasi, begitu ya. Kami sudah melakukan pemanggilan sebelumnya secara patut dan sah kepada yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu yang sudah kami umumkan juga kepada masyarakat tentunya. Tetapi kemudian kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini yang sekalipun penasehat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan dari tersangka ini, misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirim surat secara dokumen tentang kesehatan dari tersangka LE ini. Tetapi sekali lagi kami juga tidak serta-merta percaya begitu saja memenuhi permintaan dari penasehat hukum tersangka LE misalnya untuk segera berobat ke Singapura. Sehingga untuk itulah kami melakukan pemeriksaan langsung di Papua sebagaimana ketentuan pasal 113 KUHAP begitu ya. Kami ingin tegaskan 113 KUHAP itu memberikan ruang bagi penyidik untuk bisa melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat kediaman tersangka sehingga tidak ada pelanggaran terhadap proses-proses dimaksud. Justru kemudian proses penyidikan perkara ini menjadi terpenuhi syarat formilnya berupa berita acara pemeriksaan terhadap tersangka LE ini maupun berita acara pemeriksaan lainnya termasuk kesehatan dari tersangka. Berikutnya kan teman-teman juga tahu bahwa ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik gitu kan untuk meresmikan beberapa proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Nah, tentu ini kan kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasehat hukum. Maka kami ikuti betul bagaimana kemudian pemberitaan ini muncul dan termasuk faktual yang ada terhadap keberadaan dari tersangka LE. Sehingga paralel dengan proses pengumpulan alat bukti yang terus kami lakukan sebagai kelengkapan dari bukti permulaan yang telah kami miliki. Ini perlu kami garis bawahi ya teman-teman terkait dengan bukti permulaan. Jadi tidak berhenti ketika dalam proses penyidikan ada bukti permulaan itu dianggap cukup. Tidak. Tetapi justru dari bukti permulaan itulah terus kami kembangkan dengan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kami terus lakukan itu dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan, sehingga kami lakukan upaya itu. Tadi sudah dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses untuk dibawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK. Nah, proses berikutnya tentu nanti kami akan sampaikan setelah pemeriksaan seperti apa nantinya. Apakah kemudian syarat subjektif, syarat objektif, sebagaimana ketentuan pasal 21 hukum acara pidana itu terpenuhikah atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik KPK, begitu ya. Kalaupun kemudian terpenuhi, tentu kami bisa lakukan upaya paksa karena ini proses penyidikan, seperti halnya proses penahanan, begitu. Pasti kami nanti akan sampaikan perkembangannya, tetapi sejauh ini memang masih pada proses-proses memindahkan, ya, membawa tersangka ini dari Papua menuju Jakarta. Begitu ya, teman-teman. Mas Lukas ditangkap sendiri atau sama orang lain, Mas? Ya, informasi yang kami peroleh memang kan betul ya, ditangkapnya di sebuah rumah makan ya. Memang ada pihak-pihak lain. Tetapi tentu kepentingan KPK adalah menangkap tersangka. Nah, tersangka ini yang sudah kami umumkan kemarin kan 2. 1 sudah ditahan, sehingga penangkapan dilakukan terhadap tersangka LE. Begitu ya. Meminta penangkapan bagaimana Pak? Ya? Oke, baik. Di sini, bukan yang di Papua ya, Pak? Iya, tentu untuk yang di Papua kami sudah koordinasikan ya. Tim beberapa hari yang lalu sudah di sana melakukan pemantauan dan analisis serta
mengikuti terus bagaimana kemudian pemberitaan itu muncul LE di ruang publik kan gitu ya. Sehingga sekali lagi koordinasi dengan pihak Brimob Polda Papua, ya, Kepolisian Polda Papua kami lakukan sehingga tadi proses yang sudah berjalan tentu kalaupun kemudian ada gangguan-gangguan kecil saya kira sudah bisa diatasi oleh pihak Polda dan kami yakin masyarakat Papua mendukung begitu ya upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Karena sekali lagi begini, kami ingin tegaskan tidak ada kepentingan lain dari KPK selain proses penegakan hukum. Tidak ada kepentingan politik sama sekali. Ini murni penegakan hukum. Sehingga kami pastikan terhadap tersangka LE ini kami juga hormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusianya. Kami junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami penuhi hak-haknya sebagai tersangka sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara pidana. Ya, kami beri ruang yang sama, kami beri kesempatan yang sama bagi penasihat hukum untuk memberikan pembelaan yang terbaiknya. Karena sejatinya seperti itulah proses penegakan hukum. Jadi pada gilirannya nanti akan diuji bersama di persidangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saudara penasihat hukum juga seharusnya sama. Tidak kemudian misalnya membangun opini dan narasi yang di luar konteks hukum, gitu kan? Karena fungsi dari saudara penasihat hukum yang kita tahu profesi yang sangat mulia, maka pembelaan terhadap haknya itu justru menjadi penting, begitu, terhadap tersangka ini. Kalaupun kemudian menarasikan bahwa kok tidak ada pemberitahuan terhadap tersangka LE, ini yang kemudian menjadi tidak tepat saya kira ya, karena ini kan proses penangkapan di mana sebelumnya kami telah memanggil secara patut dan sah terhadap tersangka ini. Kalau kemudian harus memberitahukan kan tidak ada hukum acaranya ketika menangkap seorang tersangka. Setelahnya pasti kami akan komunikasikan, kami akan sampaikan kepada tersangka silakan untuk bisa didampingi oleh penasihat hukum. Mas, mau menegaskan Mas, dalam pemeriksaan nanti apakah bakal didalami langsung penerimaan gratifikasinya Mas? Oke, kan ya. Kemarin belum didalami. Baik. Ini yang terkait dengan pengamanan pasti kami lakukan koordinasi ya. Untuk pengamanan kami lakukan melalui Biro Umum juga pasti nanti akan lakukan komunikasi lebih lanjut terkait dengan proses pengamanan. Adapun terkait dengan materi, terkait dengan dugaan gratifikasi, sekali lagi beberapa waktu yang lalu juga sudah kami sampaikan, kami terus kumpulkan, kami terus lengkapi alat bukti sebagai kelanjutan dari bukti permulaan yang telah KPK miliki, begitu ya. Nanti seperti apa hasilnya, pasti perkembangannya kan selalu kami sampaikan pada masyarakat melalui teman-teman media semuanya kan, begitu. Oke? Untuk perkiraan sampai jam berapanya nanti kami koordinasi kembali dengan teman-teman di lapangan, begitu ya. Tapi yang pasti bahwa saat ini sudah keluar dari Papua, begitu ya. Sehingga nanti sampai di Jakarta jam berapa, pasti kami sampaikan. Teman-teman tidak ditinggal. Ya. Ya teman-teman sudah melihat sendiri kan. Ternyata kemudian kan tersangka LE muncul di ruang publik dalam keadaan yang teman-teman bisa lihat. Tidak seperti yang dinarasikan dan bahkan tanda kutip diancamkan kan oleh penasihat hukumnya. Bahwa mengatakan KPK harus bertanggung jawab bila kemudian tersangka meninggal dunia karena tidak memenuhi permohonan untuk berobat ke Singapura. Tapi faktanya kan sebaliknya, sehingga KPK juga kemudian memiliki argumentasi lain tidak memenuhi itu semua, kan begitu. Bahkan kemudian kita langsung tinjau langsung gitu ya, secara faktual bagaimana keadaan kondisi kesehatan dari tersangka LE. Pak, sampainya di Jakarta akan langsung diperiksa atau ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu? Iya, tentu mekanisme dalam proses-proses berikutnya pasti kami lakukan pemeriksaan di lantai 2 oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan kesehatan sebagai pemenuhan hak dari tersangka pasti kami lakukan, ya. Karena ketika tersangka ataupun seseorang bahkan saksi pun ketika dilakukan pemeriksaan pasti juga kemudian kami lakukan pemeriksaan kesehatannya. Termasuk ketika seorang tersangka akan dilakukan penahanan, pasti kami juga lakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter KPK. Kalau diperlukan keterangan ataupun pemeriksaan dari dokter lain, ya pasti kami nanti akan fasilitasi sepanjang kemudian memang kondisinya membutuhkan untuk itu. Gitu ya. Infonya udah di Jakarta sekarang. Info dari siapa? Rahasia Mas. Belum. Ya, oke ya. Buat sedekatan Pak, katanya dari pengacara tadi nggak ada surat penangkapan itu Pak. Iya, nanti dibuktikan saja karena seluruh proses-proses di dalam
kami melakukan kegiatan penyidikan termasuk upaya paksa, pasti ada surat tugas dan ada surat-surat kelengkapannya, begitu ya. Sekali lagi, karena seluruh proses penyidikan itu pada akhirnya akan diuji, ya, diuji baik di pra-peradilan, diuji maupun di pengadilan tindak pidana korupsi, maka kami pastikan setiap langkah yang diambil oleh KPK, kami kaji betul aturan hukumnya, kami patuhi betul aturan hukumnya, tidak lepas dari aturan hukum. Ya, kan sering kami katakan bahwa di dalam menegakkan hukum KPK tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri, termasuk hukum acara pidana. Begitu, ya. Oke, cukup. Sip ya. Mas, katanya ada penggeledahan kasus Bupati Bangkalan. Nanti satu-satu. Oke ya, thank you ya. Terima kasih ya.